Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau tadi kita udah membahas mengenai uji normalitas, sekarang kita akan membahas mengenai uji T atau independent t-test. Jadi uji T ini merupakan salah satu teknik dari statistik parametrik yang fungsinya dia digunakan untuk melihat atau menguji perbedaan antara dua kelompok data. Contohnya seperti ini. Saya mempunyai dua metode dalam pembelajaran, yaitu eksperimen dan demonstrasi. Saya mau melihat nih dari dua metode saya itu, manakah ada nggak sih perbedaan antara metode eksperimen dan metode demonstrasi terhadap tingkat prestasi mahasiswa saya. Nah, karena kita akan menggunakan salah satu teknik dari statistik parametrik, tentu saja terdapat prasyarat uji T, yaitu sebaran data kita itu harus terdistribusi secara normal. Jadi kita harus lakukan uji normalitas dulu, baru kemudian uji T-nya. Baik, mari kita langsung saja kita demokan. Pertama adalah saya buka dulu data saya seperti ini. Saya close dulu yang ini supaya tidak membingungkan nanti. Baik, ini data saya. Saya punya dua buah variabel, yaitu metode dan prestasi, di mana untuk tipenya numerik semua, widthnya 8, desimalnya 2, labelnya saya kosongkan saja. Untuk value seperti saya sudah jelaskan, kalau value-nya ada dua. Untuk metode itu, satu adalah demonstrasi, yang kedua adalah eksperimen. Jadi klik di sini satu, lalu labelnya demonstrasi, add, lalu tambah lagi 2 seperti ini, lalu eksperimen, lalu add, satu oke. Datanya seperti ini. Pertama kita akan lakukan uji prasyaratnya dulu, yaitu uji normalitas. Untuk itu kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita ambil yang explore. Di sini saya akan ambil yang prestasinya saja, metodenya tidak perlu saya lakukan uji normalitas. Kemudian plot, histogram di checklist, normality plot with test di checklist, continue, oke. Baik, kalau kita lihat di sini untuk test of normality-nya dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, terlihat bahwa untuk variabel prestasi itu punya nilai signya lah 0,200. Artinya sebenarnya data untuk prestasi terdistribusi secara normal, sehingga dapat memenuhi syarat untuk dilakukan uji T. Sekarang kita akan lakukan uji T-nya. Kembali ke kita klik di sini, lalu kita klik analyze, compare mean, kita ambil independent sample t-test. Saya kembalikan ke posisi semula. Untuk prestasinya kita tempatkan di bagian test of variable. Untuk metodenya kita tempatkan di bagian grouping variable, karena nanti kita akan buat pengelompokan data kita. Satu untuk demonstrasi, dua untuk eksperimen. Kita klik define group 1 dan 2. 1 untuk demonstrasi, 2 untuk eksperimen, continue. Oke. Seperti ini. Terlihat di sini untuk grup statistik dan independent sample t-test. Untuk grup statistik, untuk variabel prestasi dan metode yang digunakan adalah demonstrasi dan eksperimen. Mempunyai n, jumlah data kita, jumlah respon kita adalah 15, dengan nilai tengah 74,4 untuk demonstrasi dan 66,4 untuk eksperimen. Kemudian kita sekarang beralih ke independent sample t-test. Di sini ada level test quality of variance dan ada t-test quality of variance. Baik, perhatikan semua ke depan. Untuk hasil uji tesnya, kita lihat bahwa di sini untuk level test for quality of variance ini digunakan untuk melihat homogenitas dari sampel kita.
ya, digunakan untuk melihat homogenitas dari sampel kita. Kalau seandainya nilai sig yang di sini itu lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa sampel kita itu homogen, sehingga nanti yang dibaca adalah untuk equal varian asum yang di sini. Tapi jika sebaliknya, jika nilai sig yang di sini itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa sampel data kita itu tidak homogen, sehingga yang dibaca nanti adalah untuk equal varian not assumed di sini. Sekarang kita beralih ke uji T ini. Nah, pada uji T sudah lihat di bagian sig to tail-nya yang di sini. Sig to tail yang di sini. Nah, jika nilai sig to tail ini karena nilai levelnya adalah 0,568 merupakan lebih besar dari 0,05, maka yang kita baca adalah equal varian assume di sini, sehingga yang kita baca nanti di sini sig to tail-nya. Karena sig to tail-nya di sini adalah 0,04, artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara metode eksperimen dengan metode demonstrasi. Sekali lagi, cara membacanya adalah sudah lihat di bagian Levene Test for Quality of Variance. Jika nilai sig yang ada di tes Levene ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa sampel data kita itu homogen. Sehingga kalau dia homogen, yang sudah baca adalah equal varian assume. Untuk yang t-testnya yang dibaca adalah yang bagian atas ini. Sebaliknya, jika nilai Levene testnya ini 0 di bawah 0,05, lebih kecil dari 0,05, maka yang sudah baca adalah yang equal varian not assume. Artinya ini yang akan dibaca. Karena pada t-test yang di sini pada nilai sig-nya adalah 0,04, artinya dia lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara metode demonstrasi dengan metode eksperimen terhadap prestasi belajar mahasiswa. Baik, ada pertanyaan untuk uji T ini? Kita kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk sampel t-testnya ini ada Levene test for quality of variant, ada t-test for equality of mean. Terlihat di sini bahwa nilai sig-nya ini adalah 0,568, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dia bersifat homogen. Sampel data kita itu bersifat homogen, sehingga kalau dia bersifat homogen, maka yang dibaca adalah yang bagian equal variant assume. Untuk t-testnya yang dibaca adalah yang ini, sig totalnya ini. Sebaliknya, kalau misalkan nilai sig yang di sini lebih kecil dari 0,05, yang dibaca adalah equal variant not assume. Artinya nanti yang dibaca untuk t-testnya adalah yang sig total yang di bawah ini. Nah, kalau kita perhatikan pada t-test untuk nilai sig-nya adalah 0,05, karena dia lebih kecil dari 0,0, ini adalah 0,04 ya. Karena dia lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan, ya, terdapat perbedaan antara metode eksperimen dengan metode demonstrasi. Kenapa? Karena nilai sig pada t-test ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan terdapat perbedaan. Kalau seandainya nilai t-test ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan. Baik, saya akhiri untuk pembahasan tentang t-test ini.
Jika ada pertanyaan silakan.